Businessman Opinion. Oke, mitra bisnis Businessman Opinion kami buka kembali dan kami mengundang Anda untuk berpartisipasi baik di Jakarta, Solo, Semarang, dan Surabaya di tengah maraknya OTT korupsi baik yang dilakukan KPK maupun aparat hukum lainnya. Namun indeks persepsi korupsi atau CPI Indonesia merosot di angka 34 pada tahun 2025. Nah, angka ini turun 3 poin dari tahun lalu. Tidak hanya skor CPI, mitra bisnis, peringkat Indonesia juga turun jauh 10 tingkat. Dari peringkat 99 di tahun 2024 menjadi peringkat 109. Apa komentar Anda mengenai walaupun sudah banyak OTT tapi tetap indeks persepsi korupsi Indonesia masih merosot? Silakan mitra bisnis, kami tunggu komentar Anda di 02150 918877 atau WhatsApp call di 0816 924 924. Silakan. Ini kalau modelnya kerja seperti sekarang OTT itu nggak cukup. Ini kan ibarat buat buat hiburan rakyat. Jadi kan ada ketangkep korupsi, tapi kan perubahannya kan nggak bisa. Kalau mau di benar-benar nggak korupsi itu dari presidennya. Jadi bikin peraturan presiden sekarang itu nyusun anggaran kementerian maupun kabupaten maupun provinsi harus terbuka di YouTube. Jadi yang ngecek nanti bukan BPK tapi rakyat juga bisa lihat melototin tuh. Itu sistem terbuka kayak dulu kan ada tuh Bupati Batang itu kalau dapat anggaran malah gelarnya di masjid tuh, di masjid Kauman itu. Jadi orang lihat semua ada anggaran sekian buat apa nih gitu. Terbuka itu susah itu kasus korupsi. Kalau cuma model sekarang tangkap sana tangkap sini, nanti yang salah karena ngasih duit nggak ditangkap, karena ngasih duitnya banyak, yang nggak salah justru jadi korban. Itu seperti itu gampang itu kalau penegak hukum itu. Itu tergantung Presiden Prabowo mau nggak, kalau mau yaudah sekarang terbuka semua tuh anggarannya, buka aja biar rakyat itu tahu, nanti ya harganya kemahalan juga tahu ya kan. Iya. Itu ketahuan semua, nggak usah banyak drama gitu kayak gitu. Makasih. Baru kemarin saya cari kan, Iya. saya pikir ini diintimidasi kayaknya, langsung dihilangkan. Enggak. Tenang Pak, masih aman. Walaupun koruptor banyak ketangkap, tapi kita masih aman lah. Iya, tapi tetap juga rakyat yang susah mas. Iya emang, Mereka bener. masih berkembang biak kayak gini mas. Gitu. Jadi mas, Nah, kebun binatang di Bandung sudah ditutup juga ya mas ya? iya kayaknya ya, benar sih. Nah, itu mungkin salah satunya mas. Kebun binatang kita nggak dibesar-besar. Keluar semua ya. Iya, keluar semua kebun binatangnya itu nggak dibesar-besarin. Ibaratnya kita berternak di kebun binatang, apa itu, ada zaman dulu tuh ada yang berkampanye, motonya dia gimana itu, kebun binatangnya dibesarkan dan kita berburu di kebun binatang itu. Oh, jadi berburunya di kebun binatang ya, koruptornya Iya. di situ. Iya, karena kita sudah pelihara di situ, tapi untuk berburunya juga susah juga. Bagaimana caranya? Harus kita tanyakan para ahlinya itu. Iya kan? Iya. Karena kita yang pelihara, kita yang membesarkan sampai jadi, tapi lupa kita memburunya itu tidak bisa kita hilangkan. Susah karena di kandang sendiri, di kebun binatang sendiri kita kerjakan. Ibaratnya setengah hati jadinya. Bagaimana nanti kalau rakyat yang membuat soal pengadilan rakyat, bagaimana bisa tidak itu mas ya? Boleh tahu saya. Kayaknya sih nggak kita bisa. pertanyakan. Kan masih ada hukum kita. Oh masih ada hukum Masih, berjalan. harusnya sih masih. Iya, kalau masih ada hukum berjalan, tapi kok sampai detik ini masih aja kita dipertontonkan itu di media kaca. Nah, Iya kan? betul juga ya. Segelintir manusia yang diberi tanggung jawab oleh negara, oleh rakyatnya. Rakyat bersusah payah dengan dalil mereka memungut pajak rakyat begini begitu. Tapi kenapa kok mereka manfaatkan?
Iya. Uang rakyat, uang negara ini. Iya, Sampai iya. detik ini kita 80 tahun merdeka loh. Iya. Sampai Betul. detik ini kok masih merajalela. Begitu juga narkotika kita. Sampai detik ini berkembang biak. Iya, iya. Apa gunanya kita ada aparat kepolisian kita, kejaksaan kita, semuanya perangkat penegak hukum kita hebat-hebat semuanya. Tapi kok yang hal-hal yang negatif ini kok berkembang biak dengan ibaratnya udah kayak menjadi giant dia. Iya, iya. Tidak bisa dibasmi seolah-olah negara ini. Kita berharap sampai kapan kita menunggu kayak gini? Mungkin 20-50 tahun lagi kita juga nggak akan melihat ini para koruptor ini hapus. Masih ada berarti. Ya kalau masih ada kan bilang sampai anak cucu kita masih akan berkembang biak, Mas. Salah satunya perampasan aset sampai detik ini kan belum putus kan? Belum. Masih baru rencana. Ya baru rencana, Mas. Itu mungkin berat, Mas. Kita punya dulu angan-angan kita kan gak usah lah berat itu perampasan aset buat mereka itu mengambil kebijakan kan. Hukum sosial saja. Itu sepanjang Sudirman, Tamrin itu mereka suruh nyapu jalanan. Iya, bisa. Pakaikan didandanin baju mereka itu. Itu saja lah. Berapa tahun misal keputusan pengadilan 15 tahun atau dipotong dengan diskon segala-galanya 5 tahun. Suruh mereka bekerja tanpa libur. Betul, Ya nggak? betul. Ya. Itu saja kalau perampasan aset undang-undangnya tidak bisa mereka putuskan, lebih baik hukum sosial lah. Mereka juga nyaman kan? Oh dilihat jadi selebritis kan nanti nyaman kayak begitu juga. Tapi kok susah juga hukum sosial kayak begitu di negara ini. Ya. Rakyat menginginkan kayak begitu juga. Coba kalau memang benar-benar terrealisasi nih hukum sosial sapu jalan para koruptor kita ini, rakyat akan jadi tontonan rakyat itu. Malu mereka, anak cucu mereka itu. Ya. Dipertontonkan kayak begitu. Siap. Jadi harapan saya untuk hilang sama sekali tidak bisa. Jadi ya udah Dan gitu aja lah. Mudah-mudahan keputusan hukum sosial itu ada, rampasan aset juga tidak akan bisa. Ya, susah Gitu lah saja, ya. Mas. Baik. Iya, nih pejabat-pejabat kita nih mesti dibumi hanguskan dulu semuanya diganti yang baru. Dibumi hanguskan. Jadi negara yang bebas dari korupsi. Kalau mereka masih lu lagi ya nggak bakal habis-habis, Mbak Mary. Tetap aja. Jadi harus bumi hanguskan dulu diganti yang baru Indonesia jadi Indonesia bebas dari korupsi. Terima kasih, Mbak Mary. Tadi ada yang saya dengar katanya masih potong generasi segala macam. Sebenarnya potong generasi juga sama ya. Jadi memang kalau kita lihat, memang dari nenek moyangnya udah begitu. Jadi satu-satunya jalan memang mesti import dari luar. Karena kalau enggak, memang dari nenek moyang mungkin dari zaman Majapahit ya udah gitu. Nah, mau nggak mau kan berarti presidennya impor, DPR-nya impor, polisinya impor, atau nggak polisi swasta lah. Jadi ini negara dibubarin aja semua, semua jadi swasta aja udah pasti maju. Semua swasta. Jadi nggak ada pemerintahan udah semua. Kayak gini kan sama aja nggak ada pemerintahan, nggak ada fungsi. Jadi mereka tuh ada tapi tidak ada fungsi. Jadi waktu kemarin saya ketemu satu teman, dia tuh mau buka pabrik di Bali. Dia bilang dia mau izin di Bali, kantornya keren-keren, pakai dasi semua, tapi ditanya haho. Jadi itu semua palsu. Jadi kelihatannya bagus, tapi isi semua nggak ada fungsi. Kacau ini negara ini, memang mesti dibubarin sih. Terima kasih. OTT banyak gunanya apa? Kalau mau OTT sekalian ada, dibilang kan sekarang kan dibilang peringkatnya merosot, masih jadi lebih parah. Nah, kalau bikinnya OTT sekali begini, OTT berapa kasus gitu kan? Nah, dalam berapa kasus dia bilang 90% langsung dihukum mati, pasti OTT berkurang. Orang pada takut udah. Tapi kan habis itu di penjara, ketangkep di penjara. Nah, tapi balik lagi, dulu banyak yang hartanya ada yang 51 kilo emas, itu kemana ya?
kok nggak jelas, nggak ada beritanya lagi, orangnya diapain juga nggak tahu. Semua ngomongnya jelas. Katanya kan begitu. Tapi nggak jelas kemana larinya. Nah, kayak gitu-gitu ya harusnya udah ketangkep, ya udah. Yang ya itulah namanya bangsa Indonesia kan sistemnya musyawarah katanya, kekeluargaan, penyelesaian kekeluargaan. Ya jadinya begini, nggak ada kapoknya gitu loh. Nah kalau mau ya benar-benar begitu OTT udah terbukti kan, berarti OTT udah terbukti kan dia yang pegang, ya udah hukuman mati langsung selesai. Jadi yang lain juga mati gua begitu ketangkep nih, waduh langsung dipangkat. Takut ya? Iya. Takut beneran. Jadi mereka juga nggak berani. Tapi kalau kayak gitu OTT yang kayak kemarin siapa staf Menaker tuh siapa tuh ketangkep, Noel? Sekarang dibawa keluar. Prabowo tuh begini, Noel. Prabowo tuh begini, dia nggak tahu ini. Nah, kalau udah kayak gitu kan, dia kan dulu ngomongnya gimana, sekarang terbukti dia juga ikutan. Udah sikat selesai. Jadi nggak usah kita gimana macam-macam mau penjara sidang, udah jelas di tangan ketangkep, udah selesai, hukuman mati selesai. Udah, biar yang lain juga takut, termasuk para pejabat yang sekarang belum ketahuan, mereka akan gemeteran. Yang kata dulu siapa tuh, ngeri-ngeri sedap jadinya. Nah, duduk juga di bangku pejabat, di bangku kantornya nggak tenang tuh. Waduh, mati gua gimana caranya. Nah, seperti hukumnya itu, berarti ya Pak Thomas ya? Betul, iya. Dibilang OTT 500 kasus, 400 kasus sudah dihukum mati. Pada takut, yang lain pasti nggak berani lagi. Ada konsekuensi lah, ibaratnya gitu loh. Jadi ya orang bilang kayak bisnis bilang dapatnya besar, risiko juga besar. Ya itu aja begitulah. Jadi kalau ketangkep, ya risikonya mati, udah selesai. Di Cina kan begitu, Mbak. Sampai keluarganya, anaknya dihukum mati. Kenapa? Dianggap istri dan anaknya menikmati. Ya mau gimana? Ya itu udah jelas gitu loh. Nggak ada ampun. Ya begitu aja lah, Mbak. Terima kasih. Indeks persepsi korupsi turun. Nggak aneh gue sih. Bukan hal yang mengejutkan. Yang naik cuman PD-nya pemerintah doang. PD kan, lu tanya Pak Prabowo, PD. Pokoknya PD dulu dah. Yang cilakanya, indeks daya saingnya juga turun, bro. Kalau nggak salah, bro. Cek aja deh, bro. Iya. Ya, betul. Yang naik anggaran MBG. Baru dapat penghargaan lagi itu. Anjing. Yang ngurusin itu. Lo tau nggak kegilaan hari ini pidatonya presiden? Dia masih sibuk sama statistik 0,000. Iya, betul. Diakui 28.000 ya, katanya korban. Iya. Dia ngakui 28.000 0,0006 dan dia bilang lebih bagus dari Jepang, Masya Allah. Gue kadang udah kagak ngerti lagi sih, bro, jalan pikiran dia. Paling cocok emang presiden statistik kali dia ya. Sekarang gini, gue takut nih koruptor kalau ditangkep, contoh dia korupsi 10 triliun, itu cuma 0,000 dari APBN, takutnya. Padahal itu korupsi. Iya. Gawat nih. Kalau presiden udah ngomongin statistik dan bandinginnya Jepang sama Korea lagi, mampus nih lo coba. Gue agak terbingung-bingung sih, bro. Coba jelasin, gue juga gak ngerti dari akal sehat, bro. Iya. Jujur dah. Kalau begini menurut gue, tenang aja deh, 2029 kita akan masuk 5 besar, bro. 5 besar apa dulu nih? Paling bawah, bro. Kan pakai statistik nanti. Iya. Intinya gini, kita udah kalah sama Malaysia, sama Vietnam. Cek deh. Indeks korupsinya kita di bawah Malaysia sama Vietnam satu. Tapi yang menyedihkannya itu satu, bro. Kalah dari Timor Leste, bro. Satu, bro. Iya. Miris kan sama negara kemarin sore kalah.
Aduh. Kehabisan kata-kata sih bro sebenarnya bro. Ngomong-ngomong apa juga udah kagak ngerti. Aduh. Udah kehabisan akal sih gua. Udah kehabisan kata-kata. Nanti kalau kita ngomong dibilangnya, "Hai, ontek apa gitu." Bingung nih bro. Apa yang lebihnya punya tapi rupiah juga anjlok. Daya beli turun. Pasar modal jeblok. Duh, yang pada penjilatnya presiden agak ada gitu ya, pada mau sadarin presiden gitu. Sedih kayak hari ini Polri bikin MBG lah, bukan ngurus hukum, suruh masak di dapur kan gitu bro. Tentara suruh nanam singkong, suruh masak dapur, sama aja bu. Kan kita bingung ya. Apakah kita menuju Venezuela gitu loh? Nggak ada political will untuk ngeberesin. Oke. Jadi ya gue kehabisan akal aja. Yang PD naik tuh cuman itu aja lah bro. Hujan. Hah? Panas. Hujan panas. Di mana nih? Beresnya. Ya, itu dia. Kagak beres-beres, ya kan? Hujan kagak, panas kagak. Yang ada kita mikir yang kagak-kagak. Sama kayak korupsi kita nih. Nah, itu. Tapi ngomong-ngomong nih, tumben nih hari bagus nih bening nih. Siapa nih? Suara. Clear kan? Ya, masalahnya tuh teknisi ngecek apa ngecek? Dicek dong. Kalau enggak kita becek ntar. Mana tahu cuman karena kebetulan aja gitu. Buset. Coba ntar kita tahan, iya kan? Makanya. Oke, gimana nih Bang Sony? Masalah korupsi nih, aduh, gue juga sampai bingung loh benar. Jadi sebenarnya sekarang ini pemerintahan kita ini apakah benar punya suatu niat tulus untuk membulldozer para koruptor, atau tebang pilih, atau cuman image untuk 2029? Walau nih. Jangan hopeless, tetap kita semangat untuk berjuang melawan korupsi. Soalnya kan gini, kalau dilihat beliau taruh Bang Purbaya yang notabene nyikat kanan, nyikat kiri, bahkan internalnya pun dihajar, dihabisin. Benar. Dengan mengorbankan resikonya dia sendiri. Itu nggak main-main loh, resikonya bisa nyawa taruhan tuh. Iya. Nah, kita lihat meskipun caranya ekstrim, yang belum tentu juga benar, tapi paling tidak usahanya kelihatan lah. Oke. Nah, di situ kan harus kita apresiasi. Jadi itu positif poinnya. Oke. Nah, positif poin yang lain. Nah, kalau kita lihat pokoknya yang kasar-kasar, yang ekstrim-ekstrim dilibas melalui Kejagung. Iya. Itu kan banyak gitu kan. Dan saving money-nya juga nggak kecil. Itu positif point lagi. Tetapi kok ini yang namanya bagi-bagi kue antar partai kok masih dibiarinin? Gitu kan? Ya, yang lain lagi misalnya udah jelas-jelas misalnya pesantren yang di Jawa Tengah tuh itu kesalahan personal bisa di excuse dengan APBN. Kan gila leh. Jadi jujur ngomong ya, kalau gua disuruh nilai bingung gitu loh. Ini sebenarnya memang niat tulus, tapi memang kurang power karena kaki dan tangan dipasung dengan partai politik. Ya lihat aja belum apa-apa, coba yang ngejilat-jilat. Wah, pokoknya 2 periode. Dengan catatan gua wapres ya. Gile juga tuh keplek.
Kan gila-gilaan gitu kan. Iya. Nah, jadi semua kelihatan partai politik tuh memang tujuannya cuma satu, keuntungan pribadi dan golongan. Nah, itu. Bagi-bagi kue gitu. Ya. Nah, sekarang kalau sampai reputasi kita makin jeblok, faktanya oke lah kemarin ekonomi naiknya bagus, lumayan 5,39. Iya. Tetapi ini kan sama kayak accounting, laporan keuangan. Banyak asumsi. Asumsi pun bisa di make up gitu kan. Nah, yang harus dilihat adalah real di lapangan kayak gimana. Oke. Taruh kata itu betul bahwa kenaikan ekonominya bagus gitu ya. Tapi dengan kondisi korupsi yang gila-gilaan sekarang kayak gini, apa nggak kita udah pelan tapi pasti masuk ke jurang? Gitu kan? Iya. Jadi kalau menurut gue sih, ini Pak Prabowo yang terhormat, Bapak Eri 1, kan juga udah punya backupnya luar biasa. Partai politik yang dia punya kan juga udah kuat. Oposisi pun ya kita nggak ngerti bagaimana dalamnya, tapi sepintas lihat juga ngedukung kalau memang sejalan. Iya. Loh, kenapa sih kalau udah kayak gitu nggak mau coba selon-selonan, gitu kan? Libas gitu loh. Iya, babat habis mau itu. Siapapun koruptornya libas. Jadi jangan juga akhirnya bagi-bagi kue gitu. Ya contoh lain lah. Ya nggak a priori ya, tapi kalau lihat MBG itu kan sebagian paling besarnya adalah para oknum akhirnya baunya ke partai. Baunya ke institusi pemangku kepentingan. Apa itu nggak bagi-bagi kue, gitu kan? Nah, yang beginian kan Pak Presiden yang terhormat, ya mbok yao gitu loh, buka mata sedikit gitu loh, rapihin gitu loh. Kalau kita bicara seperti yang gue bilang kemarin lah, mau nepotisme, ya dunia mana yang nggak ada nepotisme? Tetap ada nepotisme, tapi profesional gitu loh. Lah faktanya sekarang kalau kita lihat para konco-konco kroni-kroni partai politik yang dapat proyek, apa profesional gitu kan? Itu poinnya. Makanya kan kemarin gue usul Bang Ben, coba media gimana caranya bikin satgas gitu loh, bikin tim yang mengejar ketimpangan-ketimpangan yang nyata, yang substansial gitu loh. Dan itu di endorse terus menerus. Masa sih kalau di endorse terus menerus pemerintah kita nggak mau melek gitu loh kan? Kalau sekarang kan jujur aja seperti yang gue bilang kemarin juga, faktanya kan harus diakuin, hangat-hangat si ayam gitu kan. Ini hari ngomong, besok udah lupa. Inget lagi, ngomong lagi. Sama aja ke topik ini berapa kali udah diangkat. Betul gak Bang Ben? Iya. Topik korupsi itu udah sering banget diangkat. Cuman masalahnya tidak ada suatu continuity yang memang terkontrol, yang terstruktur, tersistematik gitu loh. Akhirnya itu hangat-hangat si ayam. Lupa. Besok inget, ngoceh lagi kita gitu loh. Akhirnya dianggap angin lalu, bro. Oke. Ada istilah, orang kalau lihat uang apa tindakannya. Nah, apa tindakannya kalau lihat uang? Lihat uang. Pasti orang pasti dipakai dong. Oh, iya. Ya, ya buat itu pokoknya lah ya. Nah, kenapa udah OTT banyak tapi tetap indeks negara korupsi paling terkorup masih tetap tertinggi? Satu, hukum kita tidak tegas. Coba deh banding dua negara, sebut aja Singapura contoh ya pertama. Nah, apa tindakannya, apa yang dilakukan di hukum sana kalau ada pejabat korupsi? Hukuman? Artinya apa terjadi? Aset disita. Satu. Kedua, pejabat pastinya akan kena denda pastinya. Hukumnya pasti berat. Dimiskinkan. Nah, kan dari Tiongkok negara ya tahu dong kayak gimana negaranya gimana. Pejabat kalau kena korupsi apa yang terjadi? Didor.
hukum gitu. Itu ibaratnya ada efek jerat. Nah, namun balik lagi negara kita, apa yang dilakukan, apa vonisnya kalau orang melakukan korupsi? Cuma vonis penjara ringan. Makanya negara kita, hukum kita itu kurang tegas. Gitu. Itulah problem kita. Meskipun banyak OTT, tetap aja korupsi merajalela. Karena apa? Hukum kita yang jadi problem. Itu. Ya, kalau saya bilang sih OTT ini cuma nggak lebih dari sekedar reality show sih ini mas. Reality show. Nah, ini cuma tontonan di televisi ya kayak sinetron mama gitu aja lah. Orang aku ganti, tapi eksekutornya nggak pernah ganti. Eksekutor ya para penegak hukum itu. Dan mereka kalau sudah dapat yang namanya amplop, entah isinya cek, duit, pokoknya para kerja lah, ya, bisa jadi ini mas, bisa jadi ya kong kali kong lah, entah itu kurang, atau mungkin malah tahu-tahu langsung bebas. Kayak contoh kemarin itu siapa tuh ada sekjen Partai Merah, sebelum tuh dapat aborsi. Oke, iya. Aborsi sama sih mas, dan kalau aborsi itu kan bentuknya manusia, kalau abolisi itu kan bentuknya hukuman dari Pak Presiden. Ibaratnya belum sempat jadi janin udah langsung dihilangkan hukumannya. Ini belakang yang apa saya bilang, jadi emang betul penegakan hukum di negeri kita nggak tegas. Selalu tebang pilih, selalu pandang-pandang siapakah backing dibalik si pelaku. Apakah itu kekuatan besar, atau itu partai besar, atau mungkin malah jangan-jangan ya kerabatnya sendiri. Jadi mungkin ya kayak contohnya itu ingat ya mas, yang waktu zamannya siapa itu seorang sekjen Partai Demokrat, Antasari saya kebanyakan itu lah, yang dia ditangkap di luar negeri. Kalau saya sekjen Partai besar bukan sekjen, bendahara. Bendahara, iya. Saya lupa namanya. Pokoknya dia katanya korupsinya paling gede. Cuma dia sempat bernyanyi tuh katanya, bahwa dalam tanda kutip semua orang bisa ditangkap kecuali keluarga presiden. Nah, ada apa nih dengan ucapan yang tinggi itu? Kita masih ingat deh. Dia memohon pada penguasa Pak Presiden waktu itu, dia bilang jangan diapa-apakan keluarga saya. Nah, ini kan berarti ada sesuatu di balik yang kita nggak tahu ya kan. Cuman masalahnya ya itu tadi, kebijakan kita karena nggak tegas, jadi ya yang dihukum itu masih pelakunya aja, ya cuma pionnya aja, sebagai benteng tamu orang-orang di belakangnya. Sedangkan yang mungkin ya, yang dalam tanda kutip menikmati dari hasil jerupanya dia malah nggak bisa apain. Kan bukti bahwa dari ya, emang ketegasan di negara kita ini kurang. Kecuali kalau memang ada muncul seorang tokoh yang benar-benar adil, dia nggak pandang bulu, pokoknya entah itu teman, keluarga, orang tua, anak sekalipun, kalau memang salah ya sudah dilakukan eksekusi sesuai dengan hukum yang berlaku gitu mas. Ya hukuman seumur hidup lah, atau mungkin dimiskinkan, atau mungkin malah penghukuman mati sih. Selama ini saya belum pernah lihat ya koruptor dihukum mati, bahkan mungkin bandar narkoba tuh pernah, cuman ya beberapa sih semestinya pelaksanaan malah tidak takut dihukum, malah mereka pikir di penjara juga masih tetap sejahtera ya. Jadi hukuman mati cuma di atas kertas doang mas. Iya. Masih hidup sampai sekarang di penjara, itu juga termasuk salah satu yang kurang tegas. Kalau nggak salah saya pernah baca di New York Times itu ya, di Amerika itu mas, kalau udah dalam putusan ini hukuman mati, jadi kasih waktu mas, maksimal berapa tahun udah harus eksekusi. Ambil lewat daftar itu udah harus tembak mati lah gitu. Jadi nggak ada yang namanya hukuman mati udah sampai mati di penjara, itu nggak pernah ada. Terus sesuai dengan hukum yang berlaku, batas waktu maksimal dari tanggal dia putusan inkrah udah langsung dieksekusi. Mungkin sebaiknya di negeri kita itu mas, jadi mengurangi juga saya kira. Jadi kalaupun kalaupun ada mungkin orang yang memang berhati jahat, berniat baik, entah melakukan korupsi ini, tetap kejahatan bentuk lainnya, jadi tetap berpikir ulang bahwa yang namanya hukuman mati itu mas. Nah, kembali ke OTT, saya bilang ini memang reality show, memang nggak pernah ada habisnya mas. Dari tingkat wali kota, bupati, gubernur, bahkan gubernur udah banyak banget mas. Saya juga bingung loh gubernur di negara kita ini, banyak macam OTT tapi kok pada nggak pernah kapok ya. Teman-teman gubernur yang lain gitu loh,
nggak tahu teman mereka di Thailand mereka masih melakukan korupsi lagi, dan itu ya saya sudah nggak tahu. Bahkan sampai setingkat menteri pun banyak yang kena OTT juga. Tapi ya tetap bahwa pelaksanaan itu segera mungkin diperbaiki lah. Mungkin kalau nggak diperbaiki, personilnya aja diganti lah, perangkat hukumnya diganti, benar-benar bisa melakukan tindakan tegas. Karena tindakan tegas itu biasanya pada ya orang-orang yang berduit, mas, masyarakat kecil. Kalau yang tindakan tegas terhadap orang besar atau berduit, mungkin bahkan kalau backingannya kuat nggak ada yang berani. Kayak contohnya siapa di Rizal Kali itu kan ya. Iya. Sudah bertahun, sudah buron tahun lalu, tapi kenapa baru dipublis sekarang dikatakan buron sekarang? Udah kan kalau pernah saya baca penyelidikannya kan sudah dari tahun lalu gitu ya. Kepentingan lain yang saya nggak tahu, saya juga nggak tahu kan, kalau kepentingan politik atau kepentingan harta benda atau kepentingan hasil, kita nggak tahu lah. Cuman seorang buronan kakap itu kan harusnya sih gampang cari orang. Kalau polisi itu nyari maling sepeda motor yang mungkin nggak ada identitas, nggak tahu rumahnya, bisa ketangkep cepet kok, nggak sampai hitungan, nggak seminggu. Apalagi ini orang besar kan pasti mereka udah tahu lah komunitasnya di mana, jaringannya di mana, biasanya lebih ataupun berita bisnisnya minimal keluarga, teman dekat atau saudara kan pasti tahu lah. Masa dikorek-korek itu nggak ketemu juga kan, ya keterlaluan. Apalagi kalau nggak salah ya katanya di negara kita ini kepolisian ini termasuk hebat. Iya. Oke. Jadi gitu untuk para pejabat sekiranya mau korupsi, tolonglah tahan nafsu jahat Anda, pikirkan rakyat kecil ini agar tetap bersemangat, bisa hidup, bisa mendapatkan bercercah walaupun cuma sebagian sedikit dari hasil bumi di negeri kita kan, itu semuanya. Indeks korupsi kita menurun karena yang ditangkap hanya kaki tangan saja Pak, yang cere-cere. Kaki tangan. Itu jawabannya. Nah, tapi kan Indonesia masih juara bertahan Pak, masih juara bertahan koruptor. Korupsi. Iya. Jadi menurut saya ini adalah kesalahan sistem Pak, sistem di negara ini. Kita udah presiden ke-9, ke-8 ya Prabowo ya. Itu sampai saat ini kok saya merasa ini yang jelek-jelek ini ngumpulnya di negara kita ya Pak. Gitu. Nah contoh nih jelek-jelek nih ya, indeks korupsi dan transparansi, keterbukaan keuangan itu kita kalah sama Singapura, jauh lah kita ngomong lah ya Pak yang pantau ya. Nah terus soal investasi kita juga kalah sama Vietnam. Nah soal birokrasi kita juga kalah sama Malaysia. Birokrasi sama pendapatan per kapita peningkatan lah dalam 3-4 tahun ini kita buktikan dari pertumbuhan ringgit Malaysia yang terkenceng ya dalam 1 tahun terakhir ini gitu loh. Nah terus soal pertumbuhan ekonomi kita juga ternyata kalah Pak sama Filipina. Kita cuma 45%, ternyata Filipina itu 6%. Jangan Vietnam ya. Filipina aja kita kalah Pak, Vietnam kan 8% ya. Nah, pokoknya yang jelek-jelek itu ngumpulnya di negara kita Pak, saya juga heran. Wah, negara tertinggal dong berarti. Iya, makanya Pak, saya tuh 10 tahun lalu tuh saya pernah Pak kerja di Unilever ya, itu perusahaan global ya. Saya ditempatkan di Singapura, Jurong ya, di Jurong Singapura, di cabangnya sana untuk mengelola kawasan Jurong sama di Malaysia tuh Pasir Budak. Nah, jadi Unilever punya 2 pabrik. Kalau di Singapura sih nggak ada pabrik ya, cuma berkantor. Cuma saya berkantor sana untuk ngurusin salah satu pabriknya di Malaysia itu di Pasir Budak di Johor. Nah, saya keluarga tuh lama Pak di sana Pak, di Singapura. Ketika anak saya pertama lahir, saya sempat ditawarin Pak, mau nggak ini anak ini jadi warga negara sini gitu. Itu keputusan yang paling saya sesali seumur hidup Pak, sampai sekarang. Walaupun saya punya akte lahir saya, akte lahir anak saya itu ada akte lahir Singapura Pak. Cuman di bawah tertulis saya nggak mau menjadi warga negara Singapura. Saya nationality Indonesia. Itu yang paling saya sesali Pak sampai sekarang Pak. Gitu. Saya berharap Indonesia bisa maju Pak ketika dolar Singapura masih 5.000 dan ringgit Malaysia masih 2.400 2.500. Saya masih berharap Indonesia bisa maju gitu loh. Tapi aduh saya benar-benar sedih gitu loh. Sedangkan kita ini aja
sistem kita ini salah. Yang salah satu contoh nih Pak ya, MBG itu diberikan kepada kepolisian Pak. Bayangin aja Pak, coba. Nanti kalau misalkan ada terjadi korupsi atau nanti terjadi misalkan keracunan ataupun ada hal-hal diselewengkan, kan otomatis masyarakat akan lapor ke polisi. Nah, siapa yang nangani Pak? Iya kan, sistemnya udah salah, gitu loh. Masa polisi disuruh ngelola MBG, harusnya dia ngawasin gitu loh. Jadi kalau nanti ada tindak penipuan atau kecatatan atau cacat atau yang dilaporin itu, polisi siap menangani gitu loh. Jadi saat ini saya rasa ya kita aja ini kayak berjalan di tempat Pak. Kalau memang kita beriringan maju itu, kita bisa dilihat misalkan dari 10 tahun yang lalu waktu dolar Singapura 5.000, ringgit Malaysia masih 2.500, kita akan tetap sama Pak. Itu baru namanya pembangunan sejalan. Kita Malaysia Singapura bangun, kita sama-sama bangun. Nah ini sekarang kita ketinggalan, makin ketinggal gitu. Buktinya apa nih kita makin ketinggal? Kita dari negara yang udah dulu merdeka kalah sama negara yang udah belakangan merdeka Pak. Cina. Cina itu udah 4 tahun setelah kita merdeka baru dia merdeka. Belum lagi dia banyak sekali konfliknya di dalam mulai dari politik tirai bambu dia, terus dia diganggu-ganggu sama negara-negara barat dan pemisahan Taiwan, itu banyak sekali lah tapi dia bisa lebih maju daripada kita sekarang. Nah jadi apa masalahnya? Manusia bukan, sistemnya di negara kita. Saya bilang sistemnya itu udah bobrok di negara kita. Makanya saya itu penyesalan seumur hidup saya 10 tahun yang lalu Pak itu. Saya benar-benar menyesal sampai sekarang Pak, nggak menerima keluarga negaraan anak saya terutama Pak. Kalau saya nggak apa-apa. Saya kan anak saya itu Pak dulu punya kesempatan untuk merubah nasib, tapi tidak saya ambil karena saya berharap terlalu jauh kepada pemerintah Indonesia. Itu aja, terima kasih. Baik. Bangsa ini kalau kita cerita mah sedih toh. Sedih. Kira deh BPJS berdasarkan OTT. Kepanjangan deh. Ya operasi tangkap tangan lah. Bukan. Operasi tipu-tipu. Operasi tipu-tipu. Ayah wae ini. Jadi mereka sampai tipu aja dulu kan itu udah selesai. Iya. Jadi mau ganti deh. Bukan operasi tangkap tangan, operasi tipu-tipu. Ditangkap tapi ternyata dilepaskan. Tipu-tipu. Mana ada sidang? Duitnya diambil. Saya nggak jelekin mantan Jokowi ya. Apa dia punya ijazah saya gimana? Kalau memang salah ditangkap dong, bener nggak? Nah, kalau memang soalnya jaya palsu ya itu kita proses hukum, kita jadi Joko Xi Jinping dong. Xi Jinping dia kan satu partai. Kalau dia bersalah tetap dia selesai hukum partainya, dia nggak berani. Kan ada sebelahnya satu ya, jenderal ini PKT, itu Panglima Tertinggi Angkatan Darat, dia anak kita ketangkep. Xi Jinping gimana? Sesuai hukum Partai Komunis, anak dihukum mati kok. Namanya Jia Qingling, itu anaknya itu. Itu Indonesia mana? Pangkal dari kepemimpinan. Dari pemimpinnya aja sudah seperti itu, ya rakyat-rakyatnya termasuk kita, termasuk saya juga akan memperlakukan hal-hal yang seperti demikian. Kita ini juga nggak lepas dari kesalahan. Contoh misalnya kita berlalu lintas, ada lampu merah, ini sepi nih, kita main lewat aja. Itu sekali nggak apa-apa, 2 kali nggak apa-apa, tapi bisa menimbulkan kecelakaan kan. Nah, kita kan juga nyolong-nyolong gitu loh, ada kesempatan. Terus nanti dari hal kecil gitu jadi hal besar. Wah ini ada barang ditahan nih di pelabuhan nih, biar cepat gimana, ya udahlah kita main kasih uang gitu. Itu terjadi kok. Kita nggak bisa memungkiri. Kenapa hal itu terjadi? Karena memang sistemnya itu dibuat demikian oleh orang-orang yang memanfaatkan celah. Jadi kita orang bisnis itu bener ya tetap salah, salah ya apalagi. Nah, bagaimana supaya bisa benar-benar nantinya berjalan sesuai dengan aturan, mensejahterakan rakyat, balik ke Undang-Undang Dasar 45 pasal 3, pasal berapa tuh yang tentang kesejahteraan dan
pemakmuran. Ketiga ya. Lupa ini. Lupa. Aduh, sampai ini ya undang-undang dasar. Oke. Iya, kalau kita mau mencerdaskan bangsa dan mensejahterakan itu bukan cuma hanya di omongan, tapi di perilaku gitu loh. Contoh pemimpin-pemimpin yang benar-benar bekerja untuk rakyat kan banyak. Jadi kalau kita mau ngomong bahwa ini berpihak untuk rakyat, manfaat untuk rakyat, ya lakukan, bukan di omongan, tapi dilakukan. Contoh misalnya gampang ya, oke, selama saya menjabat sebagai A, saya nggak terima gaji, fasilitas secukupnya aja. Jadi kalau ada yang melakukan korupsi, benar-benar ditindak. Itu aja dulu deh, buktikan kalau memang itu dilakukan, akan ada efek salju, bola salju yang gede, dan akan ada perubahan. Asalkan penindakan tegas. Nah ini kenapa ada OTT ketangkep, tapi peradilannya bagaimana? Peradilannya ya hakim disuap, jadi nggak akan kapok-kapok. Jadi kayak benar tadi sandiwara aja, terai di situ. Mau sampai kapan? Yang lain udah mikirin ke bulan, mikirin ke planet lain, menciptakan nuklir, kita masih sebatas itu aja. Tidak akan kemana-mana. Kita mau 2045 Indonesia emas, gak mungkin. Dimulai dari kepemimpinan, karakter kita sebagai seorang pemimpin yang nanti akan ditiru oleh pengikut-pengikut di bawahnya. Jadi ya satu sarannya, bertobatlah mumpung masih ada waktu. Oh, pasal 33. Pasal 33 bener ya? Lupa sejarah. Nah, kalau kita mau balik ke pasal 33, ya mulai dari pemimpin. Lakukan hal sederhana deh, gak usah terima gaji, fasilitas secukupnya. Kalau ada yang memanfaatkan jabatan, kesempatan untuk korupsi, KKN dan sebagainya, tindak. Udah itu dulu deh. Kalau itu bisa dilakukan, saya jamin pasti kita akan ada perubahan yang signifikan. Ini sih tidak mengejutkan, cuma memalukan. Jelas lah, apa yang mereka lakukan ini penyelenggara negara ya. Jelas ya, hakim aja bisa diselundupkan, itu yang baru jadi pengacara 2 tahun. Jadi hakim konstitusi loh. Oke. Lolos. Cuma 2 jam sidang langsung setuju masuk. Padahal sudah ada prosedurnya, mesti uji publik ya, dengar pendapat publik, dilewatin. Ya, banyak hal yang gitulah. MK 90 dilolosin, padahal ada aturannya, umur 40 ya. Diganti-ganti demi anak muda katanya, masa depan. Jadi ini praktek-praktek macam itulah ya. Kemudian korupsi, sini balikin duit, nanti kita maafkan. Ya bagaimana bisa orang merasa takut dengan OTT itu kayak bikin show aja, ya kan? Kayak sinetron. Oh ini hari OTT ini, besok ini, nggak ada gunanya. Jadi rusak. Contoh yang banyak sekali lah ya. Penyalahgunaan kekuasaan itu sangat jelas di negara kita ya. Jadi kenapalah indeks korupsi menurun ya, competitiveness-nya juga menurun ya, penegakan hukumnya susah ya, amburadul banyak sekali. Jadi hal-hal begitu menurut saya sih bagus sih. Bagus, bukan korupsinya, bagus buat penilaian transparansi internasional itu ya, tingkatkan ya. Kalau masih mau goyang-goyang terus ya, goyang gemoy, lanjutkan aja biar sampai ke dasar. Kita udah setingkat Nepal. Ya. Iya, level kita itu sama dengan negara Nepal yang kemarin baru rusuh kan. Ya kayak begitulah. Indeks persepsi korupsi, persepsi ya. Jadi bagaimana orang lain memandang kita, ya itu muka kita. Tapi ya yang punya wewenang siapa? Intinya di situ. Kalau dia menganggap sepele, masih
pendukungnya yang dijadikan pejabat, ya rusak. Nggak ada meritokrasi kan. Nanti kalau akta OTT ya belakangan dengar, jalan terus. Begitu sampai kapan? Sampai nanti semua rating turunkan peringkat, nggak ada orang datang, ya. Indeks investasi juga menurun, nggak ada yang datang, ya. Kemudian nanti nyalain lah antek asing. Jadi hanya sebuah konten, hanya konten di ruang publik, ada OTT, ada penangkapan, tapi ternyata di balik itu semua ada di bawah tangan. Iya, exactly. Kan sekarang banyak juga hakim yang kena tangkap kan, hakim di Depok bisa disuap. Itu contoh terakhir. Kalau mau dideretin di belakang kan, yang 1 T nimbun uang tunai dan emas batangan 1 triliun itu gimana? Ya kan? Itu kan berita-berita spektakuler mengenai hasil karya koruptor. Itulah ya. Jadi nanti jangan sampai muka buruk cermin dibelah. Wah ini ya. Ini semua yang umumin antek asing. Terus apa? Pokoknya inilah jurus ngeles maut gitu ya. Pokoknya bukan salah gua ya, salah lu. Jadi begitulah cara penyelenggara negara ya. Cobalah itu, bekerjalah demi bangsa, demi rakyat ya. Jangan cuma tepuk dada kita bangsa besar. Besar apa? Korupsinya. Luar biasa ya negara ini. Gue setuju banget nih dengan adanya indeks persepsi korupsi ini. Angkanya udah keluar. Jadi menunjukkan Indonesia sesuai dengan apa yang kita tiap hari bicara toh. Turun berapa? 3 atau 4 poin ya? Iya. Dan 3-4. Kalau ininya peringkatnya turunnya 10 peringkat loh. Kalau nggak salah indeksnya itu turun 3-4 poin ya. Jadi 3. Iya, indeksnya turun 3 atau 4 poin ya, betul. Betul. Ya karena indeks ini menunjukkan dia 0 sampai 100 kan, mendekati 100 itu teraih semakin bersih. Iya, betul. Singapura itu mungkin udah sekitar 80-an lah. Iya, betul. Dan Indonesia itu disejajarkan dengan Nepal itu. Nah, ini berita ini harus cepat-cepat dan kita ngomong ke Prabowo supaya beliau dengar. You dari start awal bilang mau ngejar Antartika dan segala macam, ternyata memasuki tahun ini menuju tahun kedua pemerintahan Anda, justru indeksnya turun. Nah, itu dia. Antartikanya kemana, Bos Prabowo? Gimana tuh? Iya dong? Iya kan? Nah, ini kan di bawah Anda kejaksaan, polisi. Ya kan? Itu kan jaksa kan bisa lebih giat lagi, kasih tunjuk. Lantas nanti yudikatif ketok hukuman yang seberat-beratnya. Itu harapan kita. Betul. Kalau lihat gini sih kelihatannya masih di awan-awan terus nih, ya nggak bro? Iya. Jadi terus kita lihat lagi perampasan aset. Itu. Akhir tahun kemarin katanya Januari beres. Ini sekarang udah hampir pertengahan Februari. Katanya yang terbaru akhir tahun katanya udah beres nanti. Katanya. Akhir tahun ini katanya. Akhir tahun ini katanya. Kan katanya. Akhir tahun ini masih 11 bulan bro. Iya. Itu kalau masih benar-benar beres pun udah alhamdulillah itu. Kalau misalnya ya udah deh nanti tahun depan awal deh dia beres gituin lagi gimana? Jadi Pak Prabowo mohon maaf, masyarakat mencap Anda omon-omon dan ini kita lihat memang omon-omon. Memang terbukti. Ini bukan masyarakat yang menilai, indeks ini mewakili penilaian masyarakat. Iya, betul. Apa yang Anda sebut mau memberantas korupsi itu omon-omon. Jadi obulan kan gitu kan. Iya. Jadi memang di wilayah Pak Prabowo bisa tegas, kejaksaan kan di bawah Anda. Langsung ciduk ya udah kabur-kabur. Iya. Udah berbulan-bulan kabur, udah di sana di sini nih, udah nego sini kan, masyarakat kan persepsinya begitu terus kan. Betul. Yuk buktikan dong dengan apa yang Anda ucapkan. Iya. Ya kan?
Ya, lalu desak dong DPR, desak terus kasih masyarakat lihat untuk segera diurusin perampasan aset, pembuktian terbalik sama pengaturan uang kartal. Iya. Itu kan bisa Anda sebagai eksekutif lakukan. Tapi kalau ngomong terus nggak ada realisasi dan kita lihat data menunjukkan indeks baru juga turun, yang mau dibilang apa itu pun nggak melihat Anda serius. Betul. Yang Anda serius itu adalah gentengisasi. Siap. Dan itu kejahatan pamer uang. Iya. Uang. Yang enggak, bukan itu yang kita mau lihat. Nah ini kesempatan deh. Silakan Pak Prabowo, ekspresikan. Kita dukung Anda. Dulu itu wakil presiden pertama Indonesia yang Muhammad Hatta pernah bilang itu korupsi itu adalah bagian dari kebudayaan Indonesia. Itu nggak bisa dihilangin katanya. Nah, terus ada seorang wartawan senior namanya Mukhtar Lubis bertanya, Pak, kalau korupsi itu bagian kebudayaan Indonesia, kenapa nggak diajarin aja di sekolah? Kenapa nggak diajarin aja di sekolah? Nah, sekarang benar kan korupsinya makin banyak, walaupun banyak penangkapan karena apa? Yang tadinya itu DPR. Iya. Mungkin undang-undangnya tuh terlalu lemah, tidak terlalu kuat untuk menghadapi koruptor. DPR itu Dewan Perwakilan Koruptor. Kalau undang-undang yang menentukan koruptor itu, wah tepat bikinnya. Misalnya untuk memperluas KPK. Iya. Kalau undang-undang yang merugikan koruptor, lama seperti perampasan aset. Omong kosong aja di undang-undang perampasan aset. Itu kan merugikan koruptor karena banyak orang DPR yang kotor, jadi koruptor juga. Jadi biang kelajinya, biang kerok korupsi di Indonesia nggak hilang itu. Hanyalah karena DPR-nya yang jelek, bikin undang-undangnya nggak tegas, nggak seperti di Cina kan korupsi hukum mati, dan buat koruptor itu kapok. Makanya yang jadi pertanyaan itu, kapan DPR bisa membuat undang-undang yang membuat koruptor itu kapok? Hukumannya ringan. Itu ada amnesti, ada remisi. Mana di luar negeri ada remisi? Di Indonesia tuh hukuman sekian tahun. Ada remisi ini, remisi itu. Ya, jadi korupsi di Indonesia tuh nggak akan hilang, akan berkembang terus, Indonesia akan merosot terus indeks korupsinya. Terima kasih. Kan kita ngandalin harusnya kan pakai BPJS, tapi karena pelayanannya nggak sebagus yang asuransi swasta, makanya kita berpindah terpaksa. Nah, ternyata ada kenaikan gini gimana? Harusnya kan BPJS itu kan standar lah, harus ada pelayanan yang standar yang lebih cepat gitu loh daripada asuransi yang lebih mahal lah. Ya emang bayarnya lebih mahal, harus dapat lebih baik, cuman kan saya bingung gitu loh, kenapa duit kita itu dipakai buat nyumbang ke negara lain, pemborosan anggaran. Itu sebenarnya dianggap korupsi nggak sih gitu? Ada yang bilang itu dianggap korupsi, tapi juga ada yang bilang enggak lah, itu kan buat rakyat. Katanya gitu tuh, buat rakyat. Ya buat rakyat kan enggak loh, kalau sumbang ke itu bukan ke kita. Ya, kalau itu bukan. itu buat rakyat dalam jangka panjang katanya gitu. Jadi enggak, katanya Indonesia dengan begitu Indonesia nanti dipandang di mata dunia, sehingga Indonesia nanti akan banyak investasi, akan banyak masuk, terus habis itu banyak pekerjaan buat rakyat. Panjang ya. Iya. Tapi saya nggak merasa itu iklim Indonesianya nggak dibenerin, kan nggak ada hubungannya dengan itu. Betul. Kan masih banyak lagi uang-uang kalau mau bikin sesuatu masih ada. Itu kalau itu jelas korupsi itu. Jadi kan ya kalau misalnya tambah turun ya wajar, karena yang di dalam negeri nggak diberesin gitu loh. Kebanyakan ngurusin di luar gitu loh. Jadi kan istilahnya apakah yang membuat turun? Berarti yang dalam negeri ini nggak diberes-beresin,
ntar jangka panjangnya kan kena ke semua pelayanan publik. Jadi maksud saya kalau misalnya BPJS ini bagus, kita kan nggak perlu lagi pakai asuransi lain gitu. Ya harus. Bahkan kan ada wacana itu katanya harus berkolaborasi dengan BPJS. Oh, maksudnya apa tuh? Jadi bingung kan? makin susah aja. Ada anak kecil mau beli pulpen nama itu aja 10.000 aja nggak bisa. Berarti kan udah parah negara ini. Berarti yang nggak beres itu di dalam negeri banyak. Bukan berarti kita ngurusin luar negeri terus, tapi dalam negeri nggak diberesin gitu loh. Ya wajar aja turun. Gitu aja Mas Tri, makasih. Baik. Kalau di Indonesia, contoh Pak Purbaya, karena anak buahnya DJP-nya ditangkap KPK, ditangkap tangan OTT. KPK, tapi masih dikasih pendamping. Iya, pendamping. Terus statement kedua lagi, mungkin setelah dikritik, alasannya adalah walaupun saya kasih pendamping, tapi nanti kalau korupsi saya juga nggak akan bela-belaan aja, nggak apa-apa kok. Kita mau udah biasa denger kayak gitu. Di sesama biskota di saling mendahului. Gini ya, Pak Caihok, kita nggak usah pusing deh. Kalau ke depan akan lebih baik, kayaknya tidak. Sepanjang tidak bisa menerapkan teori Deng Xiaoping, yaitu semua orang tua-tua yang udah tergelepoti oleh korupsi itu dibasmi semuanya tanpa pandang bulu, baik jenderal, ormas, politisi, semuanya. Kenapa? Karena gini, siapa yang buat undang-undang legislatif, eksekutif, yudikatif? Siapa? Terus siapa yang mencalonkan pemimpin dan legislatif dan eksekutif? Siapa? Partai. Nah, partai kan? Ya udah. Terus siapa yang pilih jaksa agung dan sebagainya dan sebagainya? Sama. Nah, ya udah tahu kan jawaban apa? Udah. Terus pertanyaan saya, di gedung DPR itu apakah tingkat korupsinya paling buncit atau paling depan? Itu juga sudah ketahuan jawabannya. Saya berikutnya lagi. Siapa yang mengontrol mereka dan ketum-ketum partai itu? Siapa yang mengontrol? Siapa yo? Ada kan? Nah, KPK aja pada saat revisi undang-undang KPK zamannya Pak Jokowi, bahkan Pak Jokowi nggak setuju sampai tidak tanda tangan, tapi bodoh amat karena di DPR semua sudah setuju, artinya korum suaranya, sehingga tanpa tanda tangan persetujuan Jokowi pun undang-undang revisi undang-undang KPK tetap berlaku dan itu diakui sendiri oleh para penyidik KPK. Pertanyaan saya, apa artinya seekor presiden? Jadi beda kan China dengan Indonesia. Kalau China dari yang namanya negeri seberang sono itu diambil, diekstradisi, langsung dihukum. Langsung mati lagi hukumnya. Kalau di kita dilakukan gitu, langsung protes, demo, pelanggaran HAM. Nah, terus kalau teori Deng Xiaoping dilakukan, yaitu dibasmi semua, pokoknya nggak usah pakai yang dinamanya masuk ke sidang dan sebagainya, semua pokoknya tembak deh semuanya gitu ya. Itu nanti yang demo adalah HAM lagi. Iya, betul sekali. Kenapa? Karena
banyak orang-orang luar sono yang mendanai demo-demo di dalam negeri. Dan tahu nggak, dengar nggak, kalau di Menteri Keuangan situ ternyata ada intervensi IMF. Terus saya diskusi sama teman ngomong gini, hebat ya itu IMF. Jawab teman saya apa? Gobloknya mereka. Gobloknya mereka sendiri. Jadi dia nggak nyalain IMF tapi nyalain gobloknya kita sendiri. Dipikir-pikir iya bener juga kan. Emangnya rumah lu boleh dimasukin orang kecuali maling yang nggak tahu. Ya kan? Itu diam-diam dia masuknya. Kalau rumah lu bisa dimasukin maling, kalau nggak diizinkan emangnya bisa. Contoh lagi, ekspor batu bara, ekspor kelapa sawit. Pada saat keluar dari Indonesia 10 ton atau 10 kontainer, pada saat masuk ke negara tujuan 100 kontainer. Yang salah sopo? Siapa yuk? Nah, ya toh? Terus kok aneh, kenapa kok ke negara tujuan tetap 100 kontainer? Dari kita keluar 100 kontainer tapi jadi 10 kontainer. Terus siapa yang meloloskan? Siapa? Ayo, nanti kita tanyakan lagi. Jadi ya dibolak-balik. Walaupun perangkatnya jelek, maksudnya hukumnya jelek, tapi maksudnya hukumnya kurang sempurna lah, hitung-hitung gitu ya. Tapi kalau orangnya berintegritas dan memiliki nasionalisme bahwa ini adalah negara saya nggak mau dijajah dalam tanda kutip, dan saya juga tidak mau terima duit untuk diminta demo, maka nggak akan bisa terpuruk negeri ini. Dan bahkan mungkin sekarang sudah 10% ekonominya. Bukan cuma cita-cita doang 8%. Jadi kalau di ngomong kapan bisa bersih, nggak akan pernah bisa bersih kalau tidak kesadaran kita semua. Terima kasih. Ya, jadi ini kan persepsi ya. Iya, betul. Persepsi, corruption perception index. Jadi itu persepsi. Iya. Jadi kalau kita lihat apapun omongan pemerintah lah dengan data segala macam lah, katanya. Tapi ini soal persepsi ini susah. Orang punya sense gitu. Iya. Walaupun data misalnya, ini bagus, ini pertumbuhannya, ini kemajuannya apa segala macam. Nah tapi ya itulah. Persepsinya beda. Yang dirasakan itu. Iya. Terus berikutnya, kok kita nggak beres-beres masalah korupsi, nggak mereda-reda. Iya. Ya kita bandingnya yang ekstrim lah. Kita ngomong Tiongkok itu kan hukum mati itu semua. Iya, memang sih. Aku kebetulan baru nonton TV itu soal eksekusi mati belasan anggota yang sindikat yang Kamboja itu loh. Oh iya, sindikat Kamboja yang fraud itu ya, dihukum mati itu. Itu ekstradisi langsung eksekusi loh karena betul. Nggak main-main. Nah kemudian kan baru heboh kan ada 2 jenderal yang paling top di situ kan. Betul juga. Dinonaktif kan langsung diperiksa. Iya betul. Itu kan nggak main-main loh. Itu levelnya itu udah level kedua setelah presiden loh. Iya betul sekali. Di sana dieksekusi mati. Nah maksud aku di Tiongkok yang sedemikian kerasnya pun juga itu masih ada. Masih ada, betul. Iya, apalagi di kita. Begitu ada pejabat yang kena, sukanya partai politiknya ngomong, kita akan siapkan bantuan hukum. Macam kata orang Medan, macam mana pula itu. Jadi ya
bahkan bisa senyum-senyum lagi. Ya kan? Senyum-senyum terus ini juga apa ngomong di media. Press conference udah nggak ditampilkan tuh. Iya betul. Sekarang katanya demi menjaga ajas praduga tak bersalah, katanya begitu. Itu dia. Jadi ya gitulah. Tapi memang ke depan akan membaik karena kita berharap pada teknologi. Kalau semua serba digital, misalnya e-katalog segala macam, mudah-mudahan bisa lebih berkurang. Nggak semudah itulah kalau soal korupsi. Seluruh dunia masih ada, bahkan yang paling bersih pun masih ada kasus. Ya. Sebenarnya ini bisa dibilang bukannya artinya semakin banyak menangkap OTT gitu jadi semakin bagus, justru mencerminkan bahwa semakin buruknya ya kan kasus korupsi di Indonesia gitu loh, makin merajalela ya kan gitu loh. Karena apa? Karena ini kan cerminannya adalah selama ini ada ayam aja, begitu keungkap banyak yang ditangkap, mungkin setelah itu baru kelihatan efek jerahnya gitu loh, akan lay down gitu kan, akan kayak semacam kayak grafik lah gitu kan. Awalnya tenang kayak kan nggak ada ombak, tapi sebenarnya di bawah itu banyak gemuruh gitu kan. Begitu kebuka semua tuh ya kan, dikupas kulitnya dapat, tangkap segala macem. Nah setelah itu kalau orang pada bahasanya jadi pada adem ayam lagi, lain lagi, mungkin indeks kita tuh korupsinya akan naik lagi gitu loh. Nah, cuma pertanyaannya itu akan pasti terjadi apa tidak setelah penangkapan dan indeks korupsinya ya jadi naik gitu kan. Dalam arti kata orang pada kapok nih, ternyata kan enggak gitu loh. Bukannya makin sedikit, tapi makin merajalela. Yang wajar Indonesia makin turun, makin terpotong gitu loh. Jadi bisa dibilang bahwa sebenarnya yang bikin kita jadi terus-menerus turun gitu kan indeks korupsinya, dan kita pun juga nggak percaya gitu kan sama kejaksa, sama polisi, sama pejabat negara segala macam apa. Kenapa? Karena mereka sendiri yang melakukan korupsi gitu loh. Ya kan, karena kita dan paling penting kita tuh tidak punya hukuman yang benar-benar memihak kepada rakyat, yang benar-benar yang lu korupsi ya mati. Nah enggak, alasannya kemanusiaan apa segala macam kan. Saling kali saya bilang tuh di pasar ini juga sebenarnya kalau korupsi mereka mikir enggak mereka kita yang uang rakyat yang mereka korupsi. Ini nggak mikir, yang penting kantong saya kenyang, gede gitu kan. Peduli amat sama orang lain. Percaya nggak begitu? Kenapa? Karena mereka udah bahasanya namanya orang korupsi nggak ada mikirin orang lain, adalah mikirin diri sendiri. Ya kan, uang siapa yang mau disikat itu yang disikat. Gitu loh. Jadi kalau menurut saya coba dong yang bikin efek jerah yang benar-benar pemerintah tuh efek jerahnya bikin yang greget gitu loh. Ya kan, khusus tindak pidana korupsi atau tipikor atau OTT segala macam, nggak ada lagi namanya pra peradilan, nggak ada lagi yang namanya hukuman remisi gitu loh. Ya kan, nggak ada lagi yang namanya sama mereka potong tahanan masa segala macam, nggak ada lagi pembebasan bebas bersyarat gitu loh. Kalau memang lu korupsi kayak Setia Novanto, habisi hukuman saja, jangan ada kurang-kurangin gitu loh. Jangan bilang udah jalanin setelahnya dapat remisi, dapat pembebasan bersyarat. Bullshit gitu kayak gitu loh. Ya kan? Jadi kelihatan saya katakan bahwa Indonesia surganya para koruptor kok. Emang bener gitu kan? Nah, apa mereka bilang kalau gue tenang aja, korupsi ntar 20 tahun, jangan 10 tahun, gue masih bebas, uang gue masih banyak. Nah kan, kenapa satu tidak mau dihukum seberat-beratnya, dan kedua tidak mau disita gitu loh. Ya kan, namanya udah korupsi, pasti bias. Uang yang saya hasilkan dulu itu nggak bisa dianggap begini-begini. Enggak, salah sendiri kenapa lu korupsi, sikat semuanya, miskinkan gitu loh. Ya kan, masalahnya Indonesia tuh masih terlalu baik hati, kita punya
tindakan ini di sini gitu loh. Sayang gitu loh. Ya, bukan apa-apa, kita terlalu baik sama orang-orang korupsi gitu loh. Iya. Iya. Ya kan, kayak kita tuh kayak berseakan-akan melihara, memelihara orang-orang korupsi supaya orang korupsi itu terus-terusan bisa korupsi terus gitu loh. Itu aja sih menurut saya. Terima kasih. Baik, terima kasih kembali Pak Petrus atas komentarnya. Oke, baik, Mitra Bisnis, kami cukupkan sampai di sini dulu sesi Businessman Opinion untuk kali ini. Terima kasih yang sudah bergabung. Saya Anita Wijaya.